Simpson jatuh hati sama dia. Buat saya ini Delila ini adalah gambaran dari daya tarik dunia. Alkitab bilang setiap hari Delila itu coba rayu, coba bujuk Simpson untuk kasih tahu kelemahannya apa. Benar kan? So nanti baca di Hakim-Hakim, Delila setiap hari merengek, merayu Simpson. Apa sih kelemahanmu? Apa sih kelemahanmu? Dan ini sama seperti dunia tawarkan. Setiap hari dunia akan coba merengek saudara, merayu saudara, untuk saudara jatuh ke dalam tangan dunia. Untuk kita mulai nggak mengandalkan Tuhan dalam hidup. Simpson nggak ngandalin Tuhan saudara. Kenapa? Karena dia rasa dia itu kuat, dia itu bisa. Seperti yang sudah-sudah Tuhan pasti tolong saya. Benar nggak saudara? Alkitab tadi bilang seperti yang sudah-sudah Tuhan pasti tolong saya. Udahlah, Tuhan pasti bantuin saya. Tuhan pasti tolong saya, udah tenang, nyantai. Nyantai aja bro, pasti ada pertolongan Tuhan. Nyantai aja, pasti Tuhan tolong saya. Dia lihat ini kayak pura-pura saudara. Simpson bangun, ada tentara Filistin. Ada yang terjadi apa? Rambutnya sudah diapa? Sudah digunting. Simpson merasa seperti yang sudah-sudah Tuhan tolong dia. Tapi yang pertama apa? Nggak nyangka Tuhan betul-betul undur daripadanya. Saudara, kadangkala ada banyak orang, ada banyak manusia itu kadangkala merasa seperti sudah biasa dengan Tuhan. Ke gereja ngapain sih, udah hari Minggu udah biasa lah. Masih ada minggu depan, masih ada bulan depan, masih ada tahun depan. Padahal kita nggak pernah tahu pintu anugerah masih terbuka, kasih karunia masih terbuka. Yesaya 55 berkata gini saudara, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berseru kepadanya selama ia dekat. Artinya apa? Ada masa di mana Tuhan itu nggak bisa kita temui. Saudara. Hari ini kasih karunia itu sedang Tuhan turunkan dalam hidup saudara. Tahun ini kasih karunia sedang Tuhan melimpahkan dalam hidup saudara. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Andalkan Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Jangan kita berkata, kemarin Tuhan udah tolong, ya udahlah, tenang aja, nyantai aja, pasti Tuhan tolong lagi. Kan Tuhan baik. Nah, kita berkata, dia tidak suka ketika dia dipermainkan. Mari cari Tuhan sungguh-sungguh. Mari ambil hatinya. Kita mau belajar dari Simpson saudara. Dia merasa, dia nggak nyangka ternyata Tuhan undur daripadanya. Berikut 3 hal tentang kejatuhan Simpson yang kita mau belajar sama-sama, dan saya berdoa kita belajar dari sini. Kita belajar dari pengalaman, benar nggak saudara? Kadang-kala kita belajar naik sepeda, jatuh, jadi tahu, ya ternyata naik sepeda harus seimbang seperti ini. Kita belajar dari banyak pengalaman. Dan hari ini saya percaya ketika kisah Simpson ditulis di kitab suci, di Alkitab, saya percaya ini Tuhan mau ngajarin kita. Mau kita belajar dari pengalaman Simpson. Ada 3 hal kejatuhan Simpson di Hakim 16 ayat 21. Orang Filistin itu menangkap Simpson. Karena Simpson merasa pasti Tuhan akan tolong. Kekuatan saya masih tetap ada. Tapi nggak nyangka yang pertama yang tadi kita bahas, ternyata Tuhan undur daripadanya. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, saudara. Dan pekerjaannya ngapain? Ialah menggiling. Hal pertama berikutnya, mata yang dicungkil. Matius 6 ayat 22 bilang gini, mata ialah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Dengan mata kita bisa melihat masa depan. Amin. Dengan mata kita bisa melihat ke depan. Dengan mata kita bisa lihat apa yang terjadi ke depan. 3 hal tentang kejatuhan Simpson. Yang pertama, matanya dicungkil. Ini bukan matanya ditutup, saudara. Matanya di apa? Jadi bisa sembuh nggak? Nah, kalau ditutup, dibuka, bisa lihat lagi nggak? Bisa. Mata kelilipan nggak bisa lihat. Tiba-tiba cuci air, pakai air, tiba-tiba bisa lihat lagi nggak? Bisa. Ini Simpson apa? Matanya diapain? Congkel, saudara. Mata itu bicara tentang perintah tubuh. Mata bicara tentang sesuatu yang kita lihat ke depan. Saudara, mungkin apa yang kita lihat ke depan? Mungkin kekhawatiran, mungkin ketakutan. Ini 2023 ekonomi sulit, ini 2023 gimana ya? Ini 2023 gimana ya? Saudara, Alkitab mencatat ada 365 kata Tuhan bilang jangan takut.
Mungkin hari-hari ini mata kita nggak dicungkil, saudara. Tapi mata kita seperti dibutakan, nggak bisa lihat ke depan. Percayalah saudara, Tuhan pegang masa depan kita. Amin. Kalau orang-orang berharap sama Tuhan, dia pegang masa depan. Alkitab bilang kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan hiasi. Apalagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Percayalah ada pemeliharaan Tuhan. Jangan pernah takut. Saya percaya ketika Tuhan yang memulai hidup kita, Tuhan akan menyelesaikannya dengan sempurna. Amin. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik, dia akan menyelesaikan yang baik juga dalam hidup kita. Kerjaan saya begini, ini nanti gimana ya? Lakukan dengan setia, saudara. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena saya percaya ketika kita lakukan dengan setia, andalkan Tuhan sungguh-sungguh, promosi dari Tuhan itu akan datang. Dan saya percaya ketika Tuhan yang mempromosikan, tidak ada satu manusia pun yang bisa menjatuhkan. Kitab Wahyu bilang, ketika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satu pun manusia yang bisa menutupnya. Ketika Tuhan menutup pintu, tidak ada satu manusia pun yang bisa membukanya. Artinya hari-hari ini Tuhan lagi buka pintu buat setiap kita. Pintu apa? Pintu ajaib, pintu keajaiban, pintu kemudahan. Jangan biarkan mata kita nggak bisa lihat ke depan. Karena kita merasa semuanya gampang, menggampangkan kasih karunia Tuhan, menggampangkan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Udahlah nanti aja doanya, udahlah nanti aja baca firman-Nya, udahlah nanti aja saat teduhnya, udahlah nanti aja ibadahnya. Dan akhirnya yang diisi di hidup kita bukannya keberanian akan Tuhan, keberanian karena Tuhan, tapi yang diisi dalam hidup kita apa? Ketakutan, kekhawatiran. Lihat keadaan ekonomi ke depan seperti apa, lihat orang-orang seperti apa, lihat segala hal seperti apa. Saya percaya saudara, Tuhan membuat kita nggak overthinking, benar? Tuhan membuat kita positive thinking, amin. Karena kita punya mata yang melihat ke depan. Karena Tuhan yang menyertai. Saudara, saya percaya gini, kalau Tuhan yang menyertai, semuanya aman, benar? Tuhan yang menyertai semuanya, ya. Misalnya saudara ya, siapa ya? Ya apa? Keluarga Pak Aryo deh dengan Ibu Sarah. Misalnya ketemu satu orang konglomerat paling terkaya di Indonesia, misalnya. Terus bilang gini, bro, gue mau ajak lu jalan-jalan keliling Eropa, mau nggak? Kira-kira yakin nggak bakal diajak? Yakin. Karena yang ngajak siapa? Orang paling kaya. Gak akan perlu ngomong gini, nanti ongkosnya gimana ya? Nanti biaya tiketnya gimana? Karena yang ngajak siapa? Orang paling kaya. Jadi gak ada kekhawatiran. Nah dalam hidup kita, yang menyertai kita siapa? Tuhan. Alkitab berkata, yang menyertai kita lebih besar, yang menyertaimu lebih besar. Daud ketika berhadapan dengan Goliat, badannya kecil, kalah dengan kakak-kakaknya, dengan abang-abangnya, badannya jauh lebih besar. Tapi yang terjadi apa? Goliat bilang, aku datang atas nama siapa? Tuhan. Dia datang, Daud datang ngadapin Goliat, dan dia berkata, aku datang atas nama Tuhan. Yang Daud bawa pedang, tombak, perisainya. Yang Daud bawa cuma 2-3 buah batu, saudara. Dan Alkitab bilang, Daud lakukan cuma sekali pukul. Goliat yang badannya besar itu jatuh. Saya percaya bukan karena Daud dia jatuh, tapi karena Tuhan. Jadi hari ini saya mau berkata, yuk punya keberanian, punya mata iman yang melihat jauh ke depan, punya mata yang kuat untuk kita melihat ke depan, karena ada Tuhan yang beserta kita. Hal yang kedua, berikutnya, tadi kita lihat tangan dan kakinya dia apa? Dibelenggu. Dan di belenggunya ini ada kata tembaga. Ada 2 hal di Alkitab nulis tentang tembaga, yaitu awan tembaga, langit tembaga, dan tanah tembaga. Artinya apa sih? Langit tembaga artinya berkat Tuhan itu nggak bisa turun. Tanah tembaga itu artinya apa sih? Apa yang kita lakukan itu nggak bisa, nggak berhasil. Semua kayaknya kita lakukan kerja keras, kerja sungguh-sungguh, tapi nggak ada hasilnya. Kerja sungguh-sungguh, kerja mati-matian, tapi nggak ada hasilnya. Alkitab berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya.
susah payah tidak akan menambah. Ketika kita berkata bahwa tidak ada belenggu yang mengikat aku, tidak ada awan tembaga, tanah tembaga yang mengikat aku, maka kita percaya tidak ada berkat yang tercecer lagi buat hidup kita, tidak ada berkat yang terbuang lagi dalam hidup kita. Kenapa? Karena orang-orang yang mengandalkan Tuhan, berkat itu terbuka buat kita. Amin. Mungkin hari ini kita gak terima miliaran rupiah, enggak. Tapi saya percaya berkat Tuhan itu dia akan berikan step by step buat kita. Bertahap demi bertahap. Kamu butuh apa? Butuh ini? Ya, aku siapin. Kamu perlu apa? Siapin. Saudara, dalam hidup kami, kami lihat bagaimana berkat Tuhan itu diberikan dengan caranya yang ajaib. Saya pernah kesaksian ya, saya pernah cerita. Dan dari situ saya berkata gini, how I amazed. Betapa saya kagum sama apa yang kau buat. Saudara, saya percaya di dalam kita bersyukur itu ada mukjizat Tuhan. Amin. Ketika kita ngeluh, ngedumel, ngomel, tembaga itu makin tebal. Ada lagu bilang gini, ada mukjizat dalam bersyukur. Percaya ada mukjizat? Contohnya, ketika Yesus di hadapan 5.000 orang yang lagi lapar, laki-laki, perempuannya, anak-anak tadi, tiba-tiba datang Andreas bawa satu anak kecil, dia bawa bekal makanannya 5 roti dan 2 ikan. Apa yang Yesus lakukan? Dia angkat 5 roti dan 2 ikan itu dan dia bilang apa? Dia bersyukur. Dia mengucap syukur. Apa yang ada di tangan saudara hari? 10.000 rupiah? 20.000? Ya Pak, masih mending segitu. Gak ada. Tapi Tuhan mau bilang apa? Bersyukur. Karena ada mukjizat ketika kita bersyukur. Bersyukur aja saudara. Maka saya percaya awan-awan tembaga itu akan lenyap. Ikatan-ikatan yang membelenggu tangan dan kaki kita itu akan lenyap. Amin. Apa yang kita kerjakan, kita cuma ngerjain dikit, tiba-tiba berkat Tuhan melimpah. Dulu kita nggak ngerti Tuhan, dulu kita nggak ngandalin Tuhan, kita kerja mati-matian, berkatnya nggak ada. Kita kerja banting tulang, banting segala macam, berkatnya nggak ada. Kayaknya hilang gitu aja, tercecer gitu aja. Tapi saya percaya mari rubah konsep saudara. Apa yang saudara terima, angkat di hadapan Tuhan, bersyukur, bersyukur. Situ saya percaya mukjizat Tuhan terjadi. Gak cuma buat saya, juga buat saudara. Amin. Bersyukur. Lakukan bagian saudara. Biar Tuhan yang melakukan bagian. Bagian saudara apa? Ucap syukur. Bagian saudara apa? Lakukan dengan setia. Bagian saudara apa? Andalkan Tuhan. Bagian saudara apa? Kerjakan sesuatu yang ada di tanganmu yang Tuhan percayakan. Biar Tuhan yang menyelesaikan bagian. Saudara, ajaib kalau Tuhan yang menyelesaikan bagiannya luar biasa. Jangan kita ambil 100% semuanya bagian Tuhan. Karena kalau kita yang ngerjain pasti gagal, benar? Kalau Tuhan yang ngerjain, berhasil. Dia bilang, Tuhan aku udah lakukan bagianku. Ini Tuhan, aku percaya Kau akan lakukan bagian. Buat saya itu ajaib kalau Tuhan lakukan bagian. Jangan biarkan kita terbelenggu. Terbelenggu dengan apa? Dengan rayuan dunia, dengan rayuan Delilah yang membuat tangan dan kaki kita terbelenggu. Tembaga-tembaga yang membelenggu. Pertama mata yang dicukil, kedua kaki dan tangan yang dibelenggu. Yang ketiga menggiling. Benar ya, tadi di ayat itu ada ya, matanya dicukil, tangan dan kakinya dibelenggu, kemudian dia pekerjaannya menggiling. Saudara, di adat Israel, adat Yahudi, yang tugasnya menggiling itu cuma perempuan. Menggiling tepung, menggiling bumbu, segala macam itu tugas perempuan. Dan menurut adat tidak boleh laki-laki yang menggiling tugasnya. Dan Simson dikasih tugas menggiling. Kalau disebut itu sebagai sebuah penghinaan. Apa yang kadang-kala orang memandang hina diri kita, memandang rendah diri kita. Simson ngalamin itu, hidupnya dipandang hina, hidupnya jadi lawakan, hidupnya jadi bercandaan. Seringkali ketika kita jatuh, ketika kita gagal, ketika kita bangkrut, ketika kita nggak bisa lakukan itu, mungkin ada orang-orang yang menjulitin hidup kita, orang-orang yang nyinyirin kita. Tapi pesan Tuhan apa? Jangan balas. Amin.
Karena Alkitab bilang pembalasan itu bagiannya siapa? Bagian siapa saudara? Tuhan. Kalau pembalasan bagian saudara, ya udah cuma segitu. Tapi saya percaya ketika Tuhan yang melakukan bagiannya, itu luar biasa. Mungkin hari-hari ini kita di posisi yang benar-benar dalam tanda kutip terhina, saudara. Terhina. Dalam posisi yang benar-benar di bawah, dalam posisi yang down. Hari ini Tuhan mau kasih pesan, andalkan Tuhan. Tidak selamanya roda itu berada di bawah, benar? Roda itu selalu, tapi roda itu berputar buat orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya berkat Tuhan itu pasti menghampiri saudara. Apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin, percayalah Tuhan itu akan melakukan bagiannya. Saudara, tadi kita belajar nggak nyangka yang pertama, yaitu Simpson nggak sadar kalau Tuhan sudah mundur dari hidupnya. Berikutnya kita belajar nggak nyangka yang kedua. Ternyata saudara nggak di end sampai di situ. Cerita Simpson nggak berakhir di ketika matanya dicungkil, tangan kakinya dibelenggu, dia suruh menggiling setiap hari. Ternyata ada nggak nyangka yang kedua. Tuhan masih berikan kesempatan. Saudara, mungkin kita pernah jatuh, kita pernah gagal, kita pernah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan masih kasih kesempatan kedua, the second chance buat hidup saudara. Dan biarlah kesempatan kedua ini benar-benar kita pakai sungguh-sungguh. Berikutnya, Hakim-Hakim 16 ayat 25 sampai 30 berkata seperti ini. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Karena Simpson udah dihina terus, dan itu banyak raja-raja Filistin pada kumpul. Panggil Simpson, suruh melawak, suruh stand up komedi bila perlu. Simpson dipanggil dari penjara, ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simpson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini supaya aku dapat bersandar padanya. Berikut ayat 27. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota, saudara, orang Filistin ada di sana. Dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simpson itu. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Terus kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya. Pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Terus, saudara, ini gambarannya, saudara. Simpson gak sadar betapa Tuhan itu kasih kesempatan kedua buat hidup. Kalau kita baca Alkitab sebelumnya, rambutnya mulai numbuh. Rambutnya mulai pelan-pelan numbuh lagi dan panjang. Dan dari situ Tuhan mau lihat bahwa aku kasih kamu kesempatan kedua. Kau sudah jatuh, kau sudah terikat dengan dunia. Dari Simpson kita belajar, saudara, Tuhan selalu kasih kesempatan. Tuhan selalu kasih kesempatan buat hidup kita. Saya percaya mungkin ketika Simpson ada dalam penjara, Simpson menggiling tepung, menggiling semuanya. Saya percaya dalam kesendiriannya dia sadar, aku banyak buat salah ya. Aku banyak buat hal konyol ya. Aku banyak menyia-nyiakan anugerah ya. Aku banyak menyia-nyiakan apa yang Tuhan kasih. Akhirnya di satu titik ketika kesempatan ini datang, Simpson bilang, Tuhan, berikan aku kekuatan sekali ini aja. Benar saudara, kita tadi ngomong gitu ya. Dan akhirnya Tuhan kasih. Apa yang hari-hari ini saudara sesali dan saudara mau sadari itu di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ketika kesempatan itu menghampiri hidup saudara lagi, lakukan sebaik-baiknya. Karena kita bilang,
Engkau akan melakukan berkali-kali lipat dari apa yang pernah kau lakukan sebelumnya. Tuhan akan memberkati hidup. Tuhan akan memulihkan hidup. Tuhan akan membuat engkau jadi luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Mari saudara ambil keputusan. Keputusan bukan kepada banyak orang. Keputusan bukan dari orang lain. Keputusan dari siapa? Dari siapa saudara? Dari diri kita. Keputusan bukan dari pendeta saudara. Keputusan bukan dari sahabat saudara. Keputusan bukan dari suami atau istri saudara. Keputusannya untuk kita benar-benar sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Keputusan itu dari siapa? Dari diri kita sendiri. Mari mulai ambil. Dan satu gambar yang mau saya kasih lihat sama saudara, boleh? No matter what happens in your life, you can always start over. Amin. Ada yang ngerti ya saudara? Ngerti ya? Apapun juga yang terjadi dalam hidupmu, kau dapat memulai lagi. Ini ada gambaran pohon yang sudah ditebang habis, yang sepertinya udah nggak ada harapan. Tapi yang terjadi apa? Dia numbuhin tunasnya. Saudara, mungkin tahun lalu ada banyak kegagalan yang kita buat, ada banyak keteledoran yang kita buat, ada banyak hal konyol yang kita buat. Tapi ini mumpung masih tanggal berapa nih saudara? Tanggal 15 Januari, masih bulan Januari. Ini masih tahun baru saudara. Mari mulai, start over, mulai yang baru. Dari Simpson kita belajar, jangan biarkan mata saudara dibutakan. Dari Simpson kita belajar, jangan sampai awan tembaga, tanah tembaga itu menghalangi berkat saudara. Dari Simpson kita belajar, jangan sampai kita terus dihina-hina dan kita balas hinaan itu. Dari Simpson kita belajar, Tuhan berikan kesempatan kedua. Amin. Dan saya berdoa, biarlah kita hari ini mau belajar, Tuhan, saya sudah lakukan banyak kesalahan dulu. Ini saatnya saya memulai lembaran yang baru. Ini saatnya saya berubah. Ini saatnya saya jadi lebih baik. Ada orang, saudara, teman kami, dia itu pecandu, pengedar, segala macam. Terus waktu kami tanya, oh kenapa bisa berubah? Kenapa bisa bertobat? Dia bilang gini, ya nggak tahu, tiba-tiba pas lagi nyabu katanya, lagi bengong, tiba-tiba ada suara bilang gini, lu hidup lu mau gitu doang, mau gini-gini aja, hidup lu mau jadi beban keluarga. Dan akhirnya di situ cuma perkataan itu, dan akhirnya dia sadar itu Tuhan yang mau. Dan akhirnya tanpa sakau, tanpa adiktif, tanpa kecanduan, dia mutusin tuh, saya lepasin semua. Dan dia ajaib, dia jadi hamba Tuhan hari ini. Saudara, ketika kita berkeputusan, mari mulai berkeputusan sungguh-sungguh. Amin. Simpson berkeputusan dan dia bilang, biarlah aku mati sama mereka. Tapi benar-benar namanya benar-benar dicatat di firman Tuhan. Bukan menjadi sebuah pelajaran aja saudara, tapi menjadi nazir Allah yang sampai memberikan nyawanya. Saudara, saya percaya kalau saudara dikasih tahu cerita Simpson pasti tahu ya, pasti ingat dari masa sekolah minggu kita tahu, oh Simpson yang badannya kuat, yang rambutnya gondrong. Siapa pun tahu dari anak sekolah minggu kita. Tapi mari kita belajar dari tokoh ini namanya Simpson, untuk kita nggak menyanyiakan kasih karunia, the grace yang Tuhan berikan. Amin. Ya, mari kita berdoa.